hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah yang memberkati hidup kami, Engkaulah yang memanggil dan memilih kami, dan Engkau juga Tuhanlah yang menentukan setiap langkah kami. Sehingga sebagaimana kami ada pada siang hari ini, kami tahu semua karena Tuhan, dan waktu yang kami miliki semua pada hari ini pun kami tahu adalah anugerah Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, biarlah Engkau Tuhan yang berotoritas, yang bekerja, berbicara, menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap pribadi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin, amin, haleluya, shalom. Ya, puji Tuhan saudaraku. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala kita yang mempercayakan kepada saya pada hari ini untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Saya tahu ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi saya tahu Tuhan punya rencana untuk saya dan untuk semua kita yang mendengarkannya. Haleluya. Ya, jadi saudaraku, firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema dengan komitmen adalah jalan menuju integritas. Ya, seperti yang kita tahu bahwa tema kita dalam bulan ini adalah integrity in words, yaitu yang diambil dari Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari perbendaharaan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya, jadi saudaraku yang kasih, firman Tuhan berkata orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi saudaraku yang kasih, apakah yang dimaksud dengan perbendaharaan? Ya, saudaraku yang kasih, ketika kita hidup, ya, kita memiliki satu alam pikiran, saudaraku yang kasih, yang disebut dengan pikiran bawah sadar kita. Amin. Ya, jadi saudaraku yang kasih, hidup kita ini lebih dari 80% itu dikendalikan oleh alam bawah sadar kita. Jadi itulah yang dikatakan firman Tuhan, mengatakan perbendaharaan hatinya yang baik. Jadi apa yang terisi dalam perbendaharaan hati kita, saudaraku yang kasih, itu adalah sesuatu yang dibentuk dari pengalaman kita, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita dengar, saudaraku yang kasih, itu menjadi satu pola pikir, menjadi satu konsep, dan menjadi satu nilai yang kita miliki dalam hidup kita. Dan saudaraku yang kasih, itulah yang tersimpan di dalam, saudara. Kalau kita banyak mendengarkan yang baik, maka yang baik yang banyak di dalam. Amin. Kalau kita banyak mendengarkan yang jahat, yang negatif, maka yang negatiflah yang banyak tersimpan di dalam. Dan saudaraku yang kasih, apa yang keluar dari mulut kita, saudaraku yang kasih, tergantung dari apa yang di dalam. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memiliki perkataan yang berintegritas seperti tema kita dalam bulan ini, saudaraku yang kasih. Ya. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita ini terbentuk, saudaraku yang kasih, itu dimulai dari umur 3 tahun sampai ke atas, saudara. Ketika kita berumur 3 tahun, kita sudah menerima hal-hal yang negatif dari luar masuk dalam hati kita. Ya, buktinya saudaraku yang kasih, ya. Anak saya Kristi ketika berumur 3 tahun, saudaraku, dia
Sebelum ada adiknya, semua kasih sayang itu sama dia pasti ya kan. Dia kan satu-satunya gitu ya. Dia kan anak satu-satunya. Dan setelah adiknya lahir, maka semua perhatian terfokus kepada adiknya ya. Dan kemudian saudaraku yang kasih, kami tinggal di pastori, di gereja saudaraku yang kasih. Dan semua jemaat yang datang pun ketika datang semua mencari Peter. Mana Peter? Mana Peter? Aduh Peter baik ya, Peter ganteng ya. Padahal masih bayi ya gitu ya. Si Kristi ini masih kecil tapi tahu saudaraku yang kasih. Amin. Dalam hatinya itu muncul sesuatu. Sampai pada satu ketika saudaraku yang kasih, ketika kami sama-sama di kamar, adiknya tidur saudaraku yang kasih. Dan dia sudah bangun. Kami bilang sama dia, Kristi sayang adik anakku ya. Saudara apa yang dilakukan? Dia pegang kepala adiknya, kakinya di bawah, dia tentangnya gini. Saudara kayak kasih. Artinya apa? Dalam umur 3 tahun itu sudah ada perilaku negatif yang keluar dari hatinya, ya, dari perbandaharaannya. Sudah ada hal yang negatif saudaraku yang kasih. Sekalipun sebenarnya dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi kami bisa baca sebenarnya dia ini sedang mengalami kepahitan. Amin. Betul nggak? Dia ini sedang mengalami kepahitan kepada adiknya. Kenapa? Karena adiknya semua dicari orang, saudara yang kasih. Semua orang mencari Peter, semua orang mencari Peter ya. Dan semua kasih sayang kayaknya seperti sama Peter. Yang selama ini semua ditumpahkan sama dia, pindah ke adiknya, saudara yang kasih. Muncul kepahitan. Itu umur 3 tahun, saudara. Amin. Itu umur 3 tahun. Macam mana kalau kita sekarang, kita bilanglah di sini rata-rata 40 tahun, saudara. Dari 3 sampai 40 tahun itu 37 tahun, saudaraku yang kasih. Amin. Berapa banyak yang baik kita dengarkan, yang kita terima, yang kita pikirkan, yang kita renungkan, saudaraku yang kasih. Berapa banyak yang negatif yang kita dengar, kita terima dan kita pikirkan. Dan itu saudaraku yang kasih tersimpan di dalam memori hati kita, saudaraku yang kasih. Yang disebut dengan pikiran bawah sadar kita. Dan saudaraku yang kasih, ini akan keluar saudaraku yang kasih tanpa direncanakan. Amin. Tanpa direncanakan. Ketika kita melihat sesuatu, kita langsung respon dengan refleks, saudaraku yang kasih. Otomatis. Kenapa? Karena ada di dalam. Ada benihnya. Ada akarnya di dalam, saudaraku yang kasih. Makanya ketika kita berbicara tentang integrity in words, saudaraku yang kasih, saya lihat ayatnya. Saya pikir ini Bapak bicara tentang integritas dalam perkataan, tetapi ini kok berbicara tentang hati ya. Saya pikir ini gimana ya, kayak seperti kita berbicara tentang buah tapi yang dibahas akar, kan gitu ya. Dari ayat Lukas 6 pasal 45 ini dengan tema kita integrity in words, saudaraku yang kasih. Ternyata saudaraku yang kasih, setelah saya renungkan firman Tuhan ini, untuk menghasilkan buah yang baik, saudaraku yang kasih, perlu akar yang baik juga. Amin. Ya, perlu akar yang baik. Apa akar yang baik, saudaraku yang kasih? Apa yang ada di dalam. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, firman Tuhan berbicara tentang bagaimana kita menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kita menjaga hati kita, saudaraku yang kasih? Yaitu dengan memasukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang negatif. Ya, ada anak-anak muda berkata, saudaraku yang kasih, datang kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, doakan. Kenapa? Ya, dia bilang, saya ini sepertinya sudah semakin jauh dari Tuhan. Ya, doakan, tepung tangan, saudaraku yang kasih. Mau topang tangan, saudaraku yang kasih, nggak berubah juga kalau di dalamnya nggak berubah. Ada lagi saudaraku yang kasih, di dalam pelayanan, satu ketika kami pergi untuk baptisan, ya, baptisan. Lalu karena kami baptisan di sungai, saudaraku yang kasih, maka ada beberapa orang menjadi pendamping supaya menentukan dari sungai untuk
keluar, kan gitu ya. Dan saudara yang kasih, yang mending ini adalah anak-anak muda, ya, anak-anak muda. Di tengah jalan mereka bilang sama saya, "Pak, saya mau dibaptis lagi." Ya. Saya bilang, "Kenapa kalian dibaptis?" "Iya, kayaknya saya sudah jatuh bangun lagi nih Pak, jatuh bangun terus jatuh bangun lagi. Jadi kalau jatuh bangun kalian dibaptis." Dia bilang, "Iyalah Pak, supaya bisa bertobat," katanya, saudara. Amin. Saya bilang, kalau macam kalian ini bukan perlu dibaptis, yang perlu disalibkan, aku bilang, saudara. Amin. Baptisan, saudara yang kasih, baik, tetapi yang mengubah karakter kita, saudara yang kasih, adalah apa yang di dalam, ya, apa yang di dalam, saudara yang kasih. Maksud saya disalibkan bukan berarti mereka disalibkan. Disalibkan berarti menyangkal diri, saudara yang kasih. Amin. Menyangkal diri. Pak pendeta ini kejam kali, katanya, saudara. Bukan kejam, saudara yang kasih, tapi maksud saya mereka menyangkal diri, ya. Selanjutnya kita lihat, saudara yang kasih, di sana ada foto Adolf Hitler, ya. Ini menjadi kanselir di Jerman, saudara yang kasih, 11 tahun. 11 tahun, lahir dari bapak Yahudi dan ibunya Austria, saudara yang kasih. Dan Hitler yang kecil ini, saudara yang kasih, dia mengalami begitu banyak kekerasan di tengah-tengah rumah tangga, ya, KDRT, saudara. Bapaknya adalah orang yang suka mabuk, dan setiap pulang, saudara yang kasih, ibunya dipukuli. Dan juga kepada Hitler, dia itu sangat kejam, saudara. Sehingga ketika dia bertumbuh, saudara yang kasih, satu hal yang dia katakan adalah, "Saya mengasihi ibu saya, tetapi saya membenci ayah saya." Amin. Ini yang muncul di dalam, saudara. Ini yang tertulis di dalam. Ini yang terbentuk dalam hatinya, saudara yang kasih. Itu yang tertera di dalam pikirannya, alam bawah sadarnya, saudara yang kasih. Bahwasanya ibunya baik, ayahnya jahat. Ayahnya adalah orang Yahudi. Dan kemudian, saudara yang kasih, selama 11 tahun dia menjadi kanselir di Jerman, saudara, maka jejaknya, saudara yang kasih, maka Hitler dikenal sebagai seorang yang melakukan genosida, saudara yang kasih. Amin. Yang pemusnahan etnis, yang terkenal juga dengan Holocaust, saudara yang kasih. Di mana, saudara yang kasih, dia begitu kejam, dan selama 11 tahun dia memerintah, itu ada 50 juta orang, ya, selama Perang Dunia Kedua, termasuk 6 juta kaum Yahudi dan 5 juta etnis Arya yang pemusnahan sistematis diperintahkan oleh Hitler dan rekan-rekan dekatnya. 6 juta orang Yahudi, saudara. Berapa orang keluar dari Mesir, saudaraku? Berapa juta orang keluar dari Mesir? 2 juta, saudara. Amin. 2 juta orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi Hitler, saudara yang kasih, membunuh 6 juta orang Yahudi, saudara. 6 juta. Ini bukan terjadi satu malam, saudara yang kasih. Amin. Ini bukan terjadi secara kebetulan. Tetapi apa yang dilakukannya, saudara yang kasih, itu muncul dari apa yang ada di dalam alam bawah sadarnya, yang mengatakan orang Yahudi jahat. Ayahnya yang adalah orang Yahudi jahat. Sehingga kalau kita mau damai, kita mau aman, kita harus musnahkan orang Yahudi. Dan itulah yang dilakukannya. Oleh sebab itu, saudara yang kasih, kita jaga hati kita. Coba saya bilang kepada kiri kanan, jagalah hati, bilang saudara. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati. Amin. Jagalah hati. Kenapa, saudara yang kasih? Karena hati kita ini seperti khotbah Pak Lu kemana, sama seperti api. Lidah kita, ya, seperti api. Tapi itu digerakkan oleh hati, saudara yang kasih.
Sama seperti kemudi. Lidah kita ini seperti kemudi, tapi digerakkan dari hati, saudara yang kasih. Dia seperti power steering, saudara, kalau dari hati. Amin. Nggak susah menggerakkannya sekalipun bannya besar ya. Kadang-kadang kita heran, ini dump truck itu 30 ton, 40 ton, saudara yang kasih ya. Tapi supirnya kecil, saudara. Kenapa? Karena power steering. Mudah, saudara yang kasih, ringan. Kenapa? Ada yang menggerakkannya. Kita hanya gerakan sedikit, yang lain menggerakkan banyak, saudara yang kasih. Amin. Sama seperti kita juga, saudara yang kasih. Ya, kita harus menjaga hati kita. Bagi Hitler untuk membunuh orang Yahudi 6 juta itu enggak susah, saudara yang kasih. Enteng aja bagi dia. Kenapa? Karena di dalam hatinya sudah ada akarnya, saudara. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara yang kasih, apa maksud saya untuk menceritakan cerita ini, saudara yang kasih ya? Kenapa? Karena artinya, saudara, dalam hati kita ini sebenarnya semuanya kita menyimpan sesuatu yang buruk di dalam, yang negatif. Ya, jangan katakan dia jemaat biasa, pengerja, atau gembala sidang, saudara yang kasih. Amin. Semuanya sudah tersimpan. Sama seperti kata firman Tuhan, lalang dan gandum dibiarkan tumbuh sama-sama. Seperti kata Pak Gembala juga pernah kemarin, tergantung mana yang lebih banyak dikasih makan. Amin. Tergantung siapa lebih banyak dikasih pupuk yang lebih baik, saudara yang kasih, maka dia akan mendominasi yang satunya ya. Oleh sebab itu Paulus berkata dalam Roma pasal 7 ayat 21 sampai 23, demikian aku mendapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya. Artinya, saudaraku yang kasih, apa yang ada di dalam kita, saudaraku yang kasih, di dalam perbendaharaan kita itu akan keluar. Paulus mengatakan, aku ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat yang kulakukan. Saudaraku yang kasih, apa yang perlu supaya, saudaraku yang kasih, perbendaharaan kita yang diisi dengan hal-hal yang negatif ini bisa berubah menjadi positif? Yang perlu adalah komitmen, saudara. Komitmen ya. Amos pasal 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Artinya, saudara pengasih, janji itu akan mengubah seseorang, saudara. Amin. Ketika saya sudah berjanji untuk datang hari ini di sini, sekalipun ada panggilan, ada tawaran dari tempat lain, saudara pengasih, saya akan datang ke sini. Amin. Saya akan datang ke sini. Kenapa? Karena saya menghargai janji yang telah kita buat. Oleh sebab itu, saudara yang kasih, komitmen adalah keadaan ketika seseorang berjanji dengan diri sendiri atau mengikatkan diri dengan seseorang atau organisasi dalam perkataan yang diucapkan. Jadi, saudara yang kasih, komitmen itu, saudara yang kasih, sangat penting sekali ya. Suatu ketika seorang anak sekolah minggu kami, saudara yang kasih, dulu, dan sekarang dia sudah besar, saudara, sudah anak gadis, tinggal di Batam, saudara. Lalu dia membuat satu status di Facebook. Dulu saya anggap biasa, saudara. Tapi ketika saya mau berkhotbah hari ini, saya ingat itu. Saya ingat ini luar biasa ya. Biasa. Coba kita baca sama-sama. Kalau lembu dipegang talinya, kalau manusia dipegang perkataannya, kamu apa? Kalau menurut pandangan saudara ini, apa yang sedang dia alami ini? Iya, kecewa. Lanjut, ada lagi? Ya. Menurut analisa
maksud saya, saudaraku yang kasih, dia ini sedang menjalani satu hubungan tanpa status, saudara. Makanya Nabi bilang kalau lembu ada talinya, kalau manusia dipegang cakapnya. Dia bilang kamu apa? Talinya juga nggak ada, cakapnya juga nggak ada, saudara yang kasih. Amin. Kan banyak gitu, orang suka menjalani hidup tanpa status, tanpa komitmen, ya. Dan banyak juga saudara yang kasih jemaat suka bergereja tanpa komitmen. Hari ini dengar sana, oh sana Pak Ben khotbah, datang saudara yang kasih. Amin. Minggu depan, oh di sana ada Gilbert, datang sana lagi saudara. Oh minggu depan di sana ada Pak Jarod, datang lagi saudara. Semua gereja dia saudara. Ini namanya jemaat tanpa komitmen, tanpa status, saudara yang kasih. Ya. Tapi kalau jemaat tanpa status itu mungkin oke lah ya, nggak masalah ya kan. Perlu kita dibimbing aja ya kan. Tapi ada juga pendeta tanpa status, saudara yang kasih. Melayani di sana, melayani di sini. Pelepasan di sana, pelepasan di sini. Di sana dibaptis, saudara yang kasih. Ini ada. Ini teman saya pernah begini, saudara yang kasih. Lalu saya tanya, Bapak gereja di mana? Saya semua gereja saya, Pak, katanya saudara. Jadi Bapak melayani begini gimana? Kalau orang Bapak baptis nanti siapa yang mengeluarkan suratnya? Ya nggak apa-apa, yang penting hubungannya dengan Tuhan, dikatakan saudara yang kasih. Saya katakan pendeta juga perlu status, saudara. Amin. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan siapakah yang akan memberitakannya kalau tidak diutus. Penginjil itu saudara yang kasih harus berangkat dengan diutus, saudara. Didoakan oleh gembala sidang, dijagai saudara yang secara rohani. Makanya kadang gembala itu berjaga-jaga atas jiwamu, sehingga ketika dia pergi menginjil ada tim doa yang mendoakannya sehingga dia terlindungi. Jadi saudara yang kasih, bukan hanya anak gadis tadi yang memiliki hubungan tanpa status, ada juga jemaat yang tanpa status, saudara. Saya percaya di sini nggak ada yang begitu ya. Semua kita memiliki status yang jelas ya. Dan apalagi pendeta tanpa status pasti nggak ada di sini. Haleluya. Ya. Jadi saudara yang kasih, saya percaya semuanya kita adalah jemaat Tuhan yang setia ya. Jadi saudara yang kasih, dalam berbicara tentang integritas seseorang, maka itu ukurannya adalah komitmen. Ya, komitmen saudara yang kasih. Janji. Kalau tentara itu ada namanya sumpah prajurit, saudara. Amin. Sumpah prajurit. Kalau Pak Ben Hur mau sumpah apa namanya? Sumpah jabatan ya. Sumpah jabatan, ada sumpahnya. Ya. Ada sumpahnya saudara yang kasih. Dan integritas dia itu akan diukur dengan sumpah yang dia ucapkan, saudaraku. Dia keluar atau tidak. Kalau dia keluar, saudara yang kasih, maka dia kena yang namanya kode etik, ya, bisa pidana, saudaraku yang kasih. Haleluya. Komitmen, ya, kita dengan cepat, saudaraku yang kasih. 3 kebenaran tentang komitmen, ya. Yang pertama, setiap komitmen harus diperkatakan, ya. Banyak yang saya dalam hati saja udah cukup, Pak Pendeta. Saya dalam hati saya sudah sungguh-sungguhnya, udah sungguh-sungguh, ya. Enggak, saudaraku yang kasih. Komitmen itu harus diucapkan. Amin. Diucapkan, didengar oleh telinga, saudaraku yang kasih, tersimpan di dalam hati. Komitmen itu saudaraku yang kasih, kalau kita ucapkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, saudaraku yang lebih baik. Jadi janji nikah saudara perlu diulangi lagi. Kalau nggak seminggu sekali, sebulan sekali, kalau nggak setahun sekali, saudara yang kasih. Amin. Ya, kenapa? Supaya suami nggak lupa dia pernah punya istri. Haleluya. Jadi perlu diucapkan. Ketika kita ucapkan, saudara yang kasih, itu kita dengar, tersimpan dalam hati kita. Ya, tersimpan dalam hati kita, dan saudara yang kasih, itulah yang tersimpan menjadi bagian alam bawah sadar kita, ya, pikiran bawah sadar kita, sehingga dimanapun kita, saudara yang kasih, kita tahu kita ini adalah suami. Dimanapun kita tahu adalah istri, ya. Nggak perlu cincin kawin, saudara yang kasih, ya. Ada orang pakai cincin kawin tapi selingkuh juga, saudara, ya. Tetapi komitmen, ya. Demikian juga halnya dengan
beribadah, saudaraku yang kasih. Kita nggak bisa katakan, oh aku beribadah jemaat GBI My Family, tapi perlu diucapkan, saudaraku yang kasih. Amin. Perlu kita perkatakan, ya, saudaraku yang kasih. Ada beberapa gereja itu membuat namanya ikrar jemaat, ya, ikrar jemaat. Saya berjanji akan setia beribadah di GBI My Family, ya. Saya berjanji akan setia membawa persepuluhan di GBI My Family misalnya, saudara yang kasih. Saya berjanji akan setia mengikuti semua kegiatan yang ada di GBI My Family. Itu namanya komitmen. Kalau pengerja ada lagi tambah, saudara yang kasih. Saya bersedia menjadikan pelayanan GBI My Family menjadi pelayanan utama saya. Artinya saudara, ketika dia khotbah di sini dan ada STM yang mengundang dia khotbah, dia akan pilih di sini, saudara. Sekalipun PK-nya di sana lebih besar. Amin. Kenapa? Karena ini pelayanan utama, saudara yang kasih. Jadi itu perlu diucapkan. Yang kedua, saudara yang kasih, setiap komitmen harus ada saksi, ya. Saksi pernikahan itu adalah jemaat Tuhan. Amin. Ya, maka kita berjanji di depan jemaat, saudara yang berjanji, aku menerima engkau menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Ya, ada saksi. Untuk apa, saudara yang kasih? Supaya ketika kita mungkin lupa, ada yang mengingatkan kita. Amin. Ada yang mengingatkan kita. Itu menjadi benteng, saudara yang kasih. Ketika ada hal-hal yang negatif dari diri kita mau keluar, kita katakan, oh aku sudah komit melakukan begini, ya. Jadi itu makanya saya sebut temanya tadi, komitmen itu jalan menuju integritas, ya. Dari saudara yang ketiga, saudara yang kasih, setiap komitmen akan menghadapi ujian. Tidak ada komitmen yang tidak menghadapi ujian. Tidak ada rumah tangga yang tidak menghadapi ujian, saudara yang kasih. Tidak ada pejabat yang tidak menghadapi ujian dengan janji ikrar jabatannya, saudara yang kasih. Semua menghadapi ujian. Sama seperti Ayub menghadapi ujian. Tetapi karena memiliki sikap hati yang benar, dia memiliki respon yang benar. Jadi saudara yang kasih, komitmen itu akan membawa kita, saudara yang kasih, kepada integritas. Ya, lihat kesimpulan saya, saudara. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Tetapi komitmen dapat menekan setiap perbendaharaan yang jahat dan mengubahkannya menjadi perkataan yang baik. Ya, misalnya saudara yang kasih, dalam hati kita ada yang jahat, kita pikir ini kurang ajar ini jahat ini, ya. Saya mau maki, saya mau marah, saudara yang kasih. Tapi karena saya membuat komitmen untuk setia melakukan firman Tuhan, maka sudah saya tahan, saudara yang kasih. Saya katakan, saya panggil dia. Sebenarnya yang kamu lakukan enggak baik. Ya, saya akan katakan baik-baik, saudara yang kasih. Haleluya. Ya. Dan saudara yang kasih, pada akhirnya komitmen akan mengubahkan perkataan yang sia-sia dan sembrono menjadi perkataan yang berkualitas dan berintegritas. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Inilah firman Tuhan yang saya boleh bagikan pada hari ini. Mari kita angkat satu pujian, kalau ku hidup bagimu.